Oke, di video part 3 ini akan dijelaskan perhitungan atau rumus dari persamaan gelombang berjalan. Oke, kita sudah tahu bahwa simpangan gelombang berjalan itu Y sama dengan A sinus kurung buka omega T minus Kx plus theta 0. Oke, jadi ini adalah persamaan umum dari bentuk simpangan gelombang berjalan. Oke. Berikut beberapa artinya. Jadi misalkan kita punya gelombang tali misalkan ya, seperti ini. Ini perwakilannya misalkan ya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui simpangan titik ini, misalkan simpangan titik ini, titik A misalkan. Saya punya titik A yang lokasinya di titik merah ini. Saya ingin tahu simpangannya. Jadi saya ingin tahu Y-nya, YA, di mana titik A itu berjarak, misalkan berjarak X. Jadi titik A berjarak X dari sumber getar. Nah ini X ini dan ini sama. Jadi bisa. Kemudian dia si sumber ini sudah bergetar. Jadi T itu adalah selang waktu sumber sudah bergetar. Jadi misalkan si sumber ini mula-mula kan diam, terus dia bergetar misalkan selama 1 detik misalkan. Nah, kita ingin tahu setelah si sumber bergetar T-nya 1 detik, posisi titik A itu, Y-nya simpangannya itu berapa sentimeter dari setimbang. Nah, ini yang kita ingin cari tahu ini. Oke, jadi keterangan dulu ya. Kita mulai dari awal, Y. Jadi Y itu apa? Y itu adalah ini satuannya bisa meter atau sentimeter. Jadi Y itu adalah simpangan titik yang ingin dicari ya. Oke. Ini A ini adalah, kita sudah tahu A itu amplitudo. Amplitudo itu sebetulnya adalah simpangan terjauh gelombang. Jadi kalau di gelombang ini berarti ini adalah amplitudonya. Ini pun amplitudonya. Oke. Kemudian omega. Nah, ini omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, ini bisa diurai, omega itu rumusnya adalah 2pi f. Nah, atau 2pi per t. Oke, jadi singkat cerita, angka yang di depan t kecil ini, waktu ini, adalah kecepatan sudut omega yang dapat dicari dengan rumus tambahan ini. Jadi omega itu satuannya radian per sekon adalah kecepatan sudut. Oke. Nah, sekarang ini K. Nah, ini K ini suku baru ya. K itu adalah bilangan gelombang. Rumusnya adalah 2pi per lambda. Nah, ini baru ya. Jadi K itu bilangan gelombang. Jadi apabila kita sudah tahu persamaan gelombang, kita dapat fokus ke koefisien di depan X. Nah, itu koefisien depan X itu berapapun angkanya itu adalah K. Nah, dari K ini kita bisa cari panjang gelombang lambda dengan rumus ini, 2pi per lambda. Oke, jadi satuannya sudah pasti 1 per meter ya. Nah, ini theta 0. Theta 0 ini optional. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi theta 0 itu sebetulnya adalah sudut fase awal. Jadi misalkan si gelombang mula-mula tidak mulai dari sini, dari titik pusat, dia mulainya di atas atau di bawah. Nah, itu berarti ada sudut fase awal. Tapi biasanya sih ini dianggap 0, jadi tidak masalah. Oke. Yang lebih lanjut lagi, nah ini semua suku di dalam sinus ini, nah ini, jadi omega T minus Kx ini dapat dirangkum menjadi sudut fase atau simbolnya adalah theta. Oke, jadi theta itu sama dengan omega T minus Kx. Oke. Nah, ini dapat kita urai. Omega kan kita sudah tahu 2pi f kali T minus Kx ya. Atau 2pi per T ya. 2pi per T kali T minus, ini K-nya bisa diurai 2pi per
lambda kali X ya. Jadi ini bisa difaktorkan, jadi tetanya jadi 2pi, saya keluarkan dari kedua suku, T per T minus X per lambda. Oke, nah sekarang kita lihat yang suku di dalam kurung ini, di dalam sudut fase ini, T per T minus X per lambda itu sebetulnya ada simbol baru, yaitu namanya adalah fase. Oke, jadi beda. Sudut fase simbolnya theta, jadi sudut dalam radian atau derajat. Kalau fase itu simbolnya seperti ini, pi ya. Ini. Jadi pi itu adalah T per T minus X per lambda. Oke, ini pun tidak ada satuan untuk pi ini, jadi ini fase. Oke, jadi kalian tidak usah bingung untuk fase dan sudut fase, jadi maksudnya ya. Jadi misalkan ada satu gelombang, ini kan satu gelombang pas ya, ke bawah terus ke atas, bolak-balik. Nah ini berarti dari titik, misalkan dari titik A ke B ini, dari titik A ke B ini tepat, saya bisa tuliskan ini tepat satu gelombang atau satu lambda. Ini pun tepat satu gelombang, berarti sudut fasenya dari A ke B, sudut fase dari A ke B itu sama dengan 360 derajat atau 2pi radian. Oke, lebih lanjut lagi, berarti fase dari A ke B itu, jadi dari A ke B itu terbentuk berapa gelombang? Terbentuk satu gelombang, bukan? Berarti fase A ke B itu sama dengan 1. Nah ini, jadi fase dan sudut fase itu sebetulnya hanya seperti menyamakan dari lambda gitu, jadi hubungannya ke lambda. Jadi kalau satu lambda itu sama dengan 2pi radian, sudut fasenya sama dengan fasenya 1. Otomatis, misalkan 2 gelombang, ya berarti fasenya 2, berarti sudut fasenya 4pi. Bisa juga angkanya koma, misalkan setengah gelombang, berarti selisih sudut fasenya pi radian saja, sudut fasenya fasenya berarti setengah, seperti itu. Oke, ini adalah persamaan gelombang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan perkenalan mengenai gelombang duduk atau gelombang berdiri. Maksud saya gelombang stasioner. Oke. Jadi gelombang stasioner itu adalah gabungan dari dua gelombang. Jadi gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi misalkan ada tali. Nah, ini seperti ini. Kemudian di ujung talinya ini dipakai cincin. Nah, ini cincin ini. Misalkan ternyata si ujung ini adalah sumber ya, sumber getar. Dan ini di ujung ini ternyata dia bebas bergerak. Oh, berarti dia dapat mengikuti gerakan. Jadi waktu dia memantul gelombang ke sini sampai sini, si ujung ini dia tidak statis, tidak diam, tapi dia ikut bergerak naik turun. Berarti di ujung bebas ini akhirnya akan terbentuk perut gelombang, jadi seperti ini. Jadi nanti pola gelombang stasioner yang timbulnya akan seperti ini. Jadinya begini. Karena di ujungnya itu ternyata bebas bergerak. Jadi di sini bebas bergerak naik turun. Jadi tidak fix itu, tidak terikat. Nah, apabila ada gelombang stasioner seperti ini, yang biasa jadi acuan itu adalah di sini. Jadi ini titik O-nya di sini di ujungnya. Jadi misalkan kita ingin tahu juga sama. Misalkan kita ingin tahu titik di sini misalkan. Titik yang merah itu titik A misalnya, yang berjarak X dari ujung bebas. Oke. Nah, setelah si sumbernya setelah sumber maksudnya saya setelah si ujung bebasnya bergetar T detik. Nah, jadi berapa ini simpangannya? Nah, itu kan. Jadi ujung-ujungnya mencari Y atau simpangan. Untuk ujung bebas rumusnya adalah Y sama dengan, kalian dapat cek di buku cetak untuk lebih yakin ya, 2A cosinus KX sin omega T. Oke, ini terlihat rumit tapi sebetulnya cukup simpel. Jadi kalian untuk mencari simpangan kalian tinggal mengganti angka-angka di sini. Jadi A itu amplitudo gelombang berjalan, gelombang pembentuk dari gelombang stasioner ini. K dan omega itu sama seperti tadi. Jadi K-nya itu 2pi per lambda gitu ya. Omeganya itu 2pi F gitu, seperti biasa. Nah, ini lambda gimana? Lambda itu ya sama. Lambda itu jarak satu gelombang. Misalkan saya ambil di sini. Ini dari titik C ke D misalkan ya. Ini tepat satu gelombang. Jadi ini apabila diukur jarak horizontalnya ini adalah 1 lambda. Nah, ini masuk ke sini. Jadi K-nya masuk ke sini. Seperti itu. Satu tipe lagi adalah apabila gelombang stasioner tersebut terbentuk
dengan salah satu ujungnya ujung tetap. Oke. Jadi untuk ini berarti ujungnya di sini fix, tidak bisa bergerak, diikat gitu ya. Otomatis ketika di sini di sumber digetarkan, diberikan getaran, akan ada muncul gelombang berjalan, akhirnya dia memantul, tapi di ujungnya akan terbentuk simpul. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi pola gelombang yang munculnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sama di sini kan misalkan kita ingin cari di titik sini misalkan ya, titik B misalkan. Berapa Y-nya gitu. Dimana jarak B ke ujung tetapnya itu X misalkan ya. Terus ujung tetap sudah bergetar selama T detik. Oke. Rumusnya mirip seperti ini. Cuma perhatikan ada bedanya. Jadi Y sama dengan 2 untuk ujung tetap 2A sinus KX. Nah, ini bedanya. Cos omega T. Oke. Jadi ini kalian luangkan waktu untuk menghafal perbedaannya. Jadi untuk ujung bebas ini cos kx sin wt, ujung tetap sin kx cos omega t. Oke. Selebihnya sama. Jadi k di sini pun sama ini. Bilang gelombang 2pi per lambda. Omeganya itu 2πf seperti biasa, tidak ada masalah. Nanti untuk soal-soal gelombang stasioner yang sering ditanyakan itu adalah misalkan ya, nah ini kita misalkan untuk ujung tetap ya. Nah, ini berarti ini ada simpul dan perut. Nah, ini adalah simpul pertama. Ini simpul pertama, ini simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Nah, ini perut. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Nanti mungkin akan ditanyakannya seperti ini. Pada gelombang stasioner ujung tetap, ditanya lokasi simpul keempat relatif terhadap ujung tetap seperti itu. Oke, jadi kalian nanti membutuhkan lambdanya atau panjang gelombangnya. Oke, sekian dulu untuk video part 3. Mungkin akan dilanjutkan berikutnya dengan contoh-contoh soal. Oke, stay tune di channel YouTube ini untuk update video berikutnya. Oke, bye and thank you.